Ya, kita ke Padang, Sumatera Barat. Karena tak tahan diteror oleh admin salah satu akun pinjaman online ilegal. Seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga nekat mencuri perhiasan emas milik sang majikan. Aksi pencurian ini terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada 7 Juli 2021 dan 16 Oktober 2021. Iya, langsung pihak kepolisian menelusuri barang hasil curian. Petugas menemukan paling tidak perhiasan emas hasil curian tersebut digadaikan di Pegadaian Cabang Sitebak, Kota Padang. Dari situlah petugas kemudian menangkap tersangka. Sementara pemirsa, tersangka ini mengaku nekat mencuri perhiasan emas majikannya karena tak kuat diteror oleh admin salah satu pinjaman online yang diduga ilegal. Ya, Ayah, kita dalam informasi ini yuk. Kita Langsung ada saja. narasumber pagi ini. Ini namanya Kompol Riko Fernanda, jabatannya Kasat Reskrim Polresta Padang. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kasat. Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Ya, terima kasih Pak Kasat waktunya pagi ini. Pak Kasat, ini pernyataan tersangka ya Pak, karena ada tagihan pinjol. Sebetulnya kronologisnya kejadian seperti apa sih? Ya betul Mas, jadi setelah kami mendapatkan informasi pengaduan berkaitan dengan adanya pencurian perhiasan di rumah korban, kemudian ternyata pelakunya merupakan asisten rumah tangganya sendiri. Kemudian setelah kita amankan asisten rumah tangganya berdasarkan kita sudah mendapatkan barang buktinya, dan asisten rumah tangganya mengakui bahwa dia mengambil perhiasan tersebut dikarenakan memang adanya membayar tagihan pinjaman ilegal, pinjaman online. Kemudian karena terdesak, karena sering diteror, ditelepon, di SMS, kemudian orang-orang terdekatnya juga, makanya yang bersangkutan mengambil perhiasan untuk dijual. Ya, Pak Kasat, kalau informasi dari pelaku ini sendiri ya, memang berapa pinjaman online yang dia terima, Pak? Berdasarkan keterangan pelaku, dia meminjam 1.500.000, namun yang diterima 1.350.000. Kemudian karena sampai bunganya sampai sekarang mencapai hampir 8 juta, 7 juta lebih. Sehingga dia merasa berat terhadap hal tersebut karena sering diteror terus oleh admin pinjaman online ilegal ini. Pak Kasat, kita bukannya membenarkan aksi pencurian Tidak, kan Pak, sekali. gitu loh ya. Dalam artian ya bukan berarti juga kalau misalnya lagi terjerat tagihan pinjol kita boleh mencuri, ya enggak juga kan seperti itu. Tapi seberapa dalam penyidik melakukan atau mengungkap keterangan dari tersangka ini, benar gitu loh bahwa memang tersangka ini tidak mengada-ngada begitu loh? Ya betul, kita mendalami dari keterangan dari pelaku ini, namun pada saat sekarang masih dari keterangan pelaku untuk yang menyatakan bahwa dia mau mencuri untuk membayar tagihan pinjaman online ilegal ini karena terdesak uang. Kemudian juga dia memang membutuhkan uang tersebut juga untuk keluarganya juga. Ya, artinya apakah penyidik juga menelusuri bukti-bukti terkait pernyataan atau pengakuan si tersangka ini, Pak? Artinya benar ada ancaman, benar juga ada perusahaan ataupun juga bukan debt collector, apa istilahnya? Para penagih itu ya, kan? penagih-penagih itu, Pak. Ya, kami tetap mendalami pelaku ini. Namun pelaku ini mengatakan bahwa untuk handphonenya karena sering diteror akhirnya dijual. Karena tidak tahan dengan teror terhadap diri dia. Namun kami nanti akan koordinasi lagi dengan rekan yang lain untuk mencari tahu handphonenya tersebut. Untuk kita ungkap apa saja pinjaman online yang telah menjerat dia. Tapi informasi sebenarnya pelaku ini sudah berapa lama sih Pak kerja di rumah majikan ini? Itu. Yang bersangkutan sudah bekerja dari tahun 2020, sudah 1 tahun lebih, dari September 2020 ini, Mbak. Jadi memang belum lama? Belum lama. Apa sih yang dicuri, Pak? Item-itemnya? Yang dicuri gelang emas, kemudian kalung, kemudian cincin. Apakah pelaku sudah memiliki rekam jejak kejahatan sebelumnya? Belum, jadi pelaku belum ada rekam jejak kejahatan. Namun pelaku hanya karena desakan tagihan pinjaman online ilegal ini, makanya yang bersangkutan mencuri kemudian untuk menggadaikan kepada teman.
tapi sebelum menjadi ART beberapa waktu lalu ini profesinya apa Pak? Belum kami dalami juga untuk aktivitas pelaku sebelum menjadi ART ini, Mbak. Oke. Untuk Untuk pasal dan juga hukuman yang disangkakan Pak? Kami menjerat dengan pasal 363 Yunto 362 KUHP, Mbak, dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih banyak Kompol Riko Fernanda, Kasat Reskrim Terima kasih, Pak Polresta Kasat. Padang. Terima kasih Pak Kasat, salam sehat, salam juga untuk jajaran di sana.